Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai penemuan-penemuan misterius di dunia arkeologi, Sigiriya mungkin menjadi salah satu yang paling membuat penasaran. Hingga saat ini masih banyak yang meyakini benteng ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, Sigiriya merupakan justru disebut-sebut sebagai bagian dari kota yang dibangun oleh dewa. Keyakinan tersebut memang tidak datang begitu saja, bukan hanya karena struktur dan penempatan lokasi Sigiriya yang seakan tidak mungkin dilakukan oleh manusia, melainkan juga karena sejarahnya yang sangat panjang. Benteng batu yang sudah ditetapkan sebagai situs budaya warisan di dunia UNESCO tersebut disinyalir berusia lebih dari 5.000 tahun. Ditemukan pada abad ke-19 hingga saat ini masih banyak misteri yang belum terungkap mengenai Sigiriya. Keindahan benteng yang juga pernah menjadi istana tersebut didengar hampir ke seluruh dunia. Meski begitu, belum ada yang bisa memberikan jawaban pasti bagaimana cara dan siapa yang sebenarnya membangun Sigiriya. Misteri Sigiriya semakin membuat penasaran bila mengulik lebih jauh mengenai tatanan dan desain arsitekturnya, mulai dari formasi batu-batuan yang berbentuk benteng dan kokoh, lukisan dinding yang spektakuler, sampai sistem pengairan yang bukan hanya berjalan di dalam Sigiriya saja, melainkan juga daerah sekitarnya. Semua misteri yang belum terungkap mengenai Sigiriya kembali melahirkan dua tanda tanya terbesar. Benarkah Sigiriya dibangun oleh dewa? Bila bukan, bagaimana manusia zaman dahulu membangun Sigiriya? Sigiriya atau Batu Singa merupakan salah satu dari 7 situs budaya warisan dunia UNESCO yang berada di distrik Matale, Sri Lanka. Sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa umur benteng batu yang menjadi tujuan wisata populer tersebut. Meskipun beberapa peneliti mempercayai Sigiriya sudah berusia kurang lebih 5.000 tahun. Tepatnya, Sigiriya dibangun di tahun 477 hingga 495 pada masa pemerintahan Raja Kasapa I. Namun sebagian besar arkeolog lain mempercayai Sigiriya sudah dibangun jauh sebelum itu. Salah satunya setelah ditemukannya batu-batuan yang dipercaya sudah ada sejak zaman prasejarah. Proses penemuan dan eksplorasi Sigiriya terbilang sangat panjang. Di tahun 1831 dalam perjalanan ke Pola Narua, Mayor Jonathan Forbes dari Resimen Kaki ke-78, Dataran Tinggi Angkatan Darat Inggris menemukan puncak batu Sigiriya yang tertutup semak belukat. Namun saat itu dia tidak serta-merta berniat mengeksplorasi penemuannya. Sebaliknya, penemuan itu justru lebih dulu menarik perhatian para ahli barang antik yang bertekad menemukan barang-barang peninggalan prasejarah di situs tersebut. Lama setelah itu, pada tahun 1890, situs Sigiriya mulai menarik perhatian arkeolog yang lantas melakukan eksplorasi dan penelitian di situs Sigiriya. Penelitian pertama Sigiriya dilakukan oleh arkeolog H.C.B. Bell. Meski awalnya penelitian tersebut dilakukan dalam skala kecil, Bell akhirnya mulai meneliti dan mengeksplorasi daerah sekitar Sigiriya dengan lebih ekstensif. Proses penelitian dan penemuan Sigiriya sempat terhenti sebelum akhirnya dilanjutkan oleh pemerintahan Sri Lanka pada tahun 1982. Pemerintahan Sri Lanka melakukan penelitian arkeologi di seluruh bagian kota Sigiriya. Saat itulah akhirnya ditemukan pahatan kepala singa dan sepasang kaki dan cakar yang mengapit pintu masuk. Sayangnya kepala singa di patung Sigiriya roboh bertahun-tahun yang lalu. Meskipun lebih dikenal sebagai benteng berdasarkan susunan arsitektur di dalamnya, sebenarnya Sigiriya lebih banyak disebut sebagai sebuah kota. Di dalam benteng ini terdapat beberapa area yang terbagi secara asimetris dan simetris yang membentuk kesatuan geometris. Menariknya lagi, susunan kota Sigiriya masih terkait dengan alam sekitar. Di sisi barat terdapat sebuah taman yang diperkirakan dulunya digunakan oleh para bangsawan. Susunan simetris taman ini semakin indah dengan adanya air mancur. Bila menilik pemandangan sekitar yang sangat indah, taman ini diperkirakan dirancang agar memberi kesan damai pada pengunjungnya. Di sisi selatan, terdapat waduk yang banyak digunakan di ibu kota Sri Lanka pada masa lalu. Waduk ini bekerja dengan cara menampung air hujan lalu mengalirkannya ke seluruh kota. Selain itu, waduk juga berfungsi sebagai cadangan air ketika musim kemarau. Secara keseluruhan, isi di dalam Sigiriya bukan hanya menunjukkan keindahan sebuah istana atau kota buatan dewa. Dan arsitektur Sigiriya memperlihatkan dan teknik yang mungkin tidak terbayangkan bagi bangsa manusia di masa lalu. Kecanggihan teknologi dan juga susunan kota Sigiriya lah yang melahirkan berbagai misteri sampai mitos-mitos. Lokasi Sigiriya yang berada di atas batu setinggi 200 meter
membuat kota ini disebut-sebut sebagai buatan dewa. Sebagian besar peneliti juga meyakini Sigiriya dulunya merupakan tempat tinggal para dewa. Keyakinan tersebut bukan hanya karena teknologi maupun susunan tata kota Sigiriya yang sudah sangat modern, melainkan juga adanya lukisan dan gambar-gambar berukuran sangat besar di sekeliling batuan Sigiriya. Beberapa lukisan tersebut menggambarkan kedatangan atau keberadaan wanita yang sangat cantik yang turun dari langit. Selain kepercayaan itu, Sigiriya juga disebut-sebut menjadi salah satu buatan ras manusia raksasa, seperti temuan batuan lain yang berukuran sangat besar. Sigiriya juga diprediksi merupakan sisa-sisa keberadaan ras manusia raksasa di bumi. Pendapat lain, Sigiriya disebut sebagai ciptaan dari peradaban maju yang hilang. Misteri mengenai peradaban maju ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat Sri Lanka bahwa Sigiriya adalah buatan Raja Kasyapa, putra Datu Sena. Haus akan kekuasaan, Kasapa merekayasa pembunuhan ayahnya demi menggulingkan ahli warisnya yang sah, Monggalana. Setelah itu, Kasapa yang ketakutan akan balas dendam saudara lainnya memutuskan melarikan diri ke batu karang Sigiriya. Di atas batu karang yang menjulang tinggi itu, Kasyapa membangun sebuah benteng istana. Sayangnya era pemerintahan Kasyapa tidak bertahan lama. Pasukan Monggolana berhasil mengambil alih benteng istana dan menewaskan Kasyapa. Selain sebagai benteng, Sigiriya juga menjadi istana dan kota. Teknologi modern diperlihatkan dengan ditemukannya sistem pengairan dan hidraulik serta taman air. Para peneliti menemukan sistem hidrolik serta taman air. Para peneliti menemukan sistem hidrolik yang berada di atas permukaan dan bawah tanah. Sistem hidrolik ini memasukkan air ke seluruh kota dan istana. Menariknya, sistem hidrolik Sigiriya ini masih berfungsi hingga saat ini. Sistem pengairan air di Sigiriya ditemukan untuk memasok terutama di sisi kanan. Adalah bagian taman sistem pengairan ini mengalir ke taman dan menjadi sumber air untuk air mancur di taman air. Kecanggihan era pembangunan Sigiriya juga ditunjukkan dengan ditemukannya waduk dan reservoir. Waduk yang ditemukan bekerja begitu canggih untuk menampung dan mengalirkan air hujan. Selain ditemukannya sistem pengairan yang menunjukkan kemajuan dan kecanggihan peradaban kala itu, di Sigiriya juga ditemukan berbagai lukisan berukuran besar. Uniknya dari penemuan ini, lukisan di sekitar Sigiriya digambarkan sebagian besar adalah wanita. Tidak kurang ada ratusan lukisan wanita yang ditemukan di sekitar batuan Sigiriya. Lukisan dinding tersebut memiliki tinggi 160 cm dan lebar 40 cm, sehingga lukisan tersebut menjadi lukisan prasejarah terbesar di seluruh dunia. Hingga saat ini, sulit mengartikan makna dari masing-masing lukisan. Di banyak bagian terlihat kurang lebih 500 lukisan wanita. Beberapa lukisan wanita tersebut digambarkan sebagai sosok sangat cantik dan turun dari langit. Hingga saat ini, peneliti memiliki beberapa kesimpulan mengenai apa fungsi Sigiriya di masa lalu. Bila saat ini Sigiriya menjadi objek wisata dan salah satu dari 7 situs budaya warisan dunia UNESCO, maka di masa lalu Sigiriya disinyalir memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai tempat observasi astronomi. Seperti beberapa tempat penemuan prasejarah lain, Sigiriya juga disinyalir sempat menjadi tempat observasi astronomi. Meski belum ada bukti konkret untuk fungsi tersebut, selain sebagai tempat observasi astronomi, Sigiriya juga sempat difungsikan sebagai kuil Buddha. Ini diungkapkan dalam beberapa penelitian yang menyebut setelah istana Sigiriya kembali direbut kemudian diubah menjadi kuil Buddha. Fungsi ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak gua-gua yang digunakan oleh para biksu untuk bertapa. Bahkan Sigiriya digunakan sebagai kuil Buddha sejak abad ketiga sebelum Masehi. Sigiriya memang sudah berkali-kali berganti fungsi sejak pertama kali dibangun. Setelah menjadi benteng dan istana Sigiriya diubah menjadi kuil Buddha. Namun, entah sejak kapan, Sigiriya tidak lagi digunakan hingga akhirnya ditemukan di tahun 1831. Keindahan Sigiriya memang tidak perlu diragukan lagi. Hingga saat ini, benteng tersebut masih menjadi salah satu tempat wisata yang menjadi tujuan utama di Sri Lanka. Namun selain keindahannya, Sigiriya juga memiliki berbagai misteri dan rahasia yang belum terungkap hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.